Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Titin Dwi Haryani. Dalam tugas video yang kelima ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai metode Bimba, yaitu Fun Learning dan Small Step System. Yang pertama adalah, apa pengertian dari Fun Learning? Fun Learning adalah suatu proses bimbingan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini yang prosesnya 100% menyenangkan, yang dimulai dari ketika anak itu baru awal datang sampai mereka pulang. Yang kedua pertanyaannya yaitu, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena ketika proses belajar itu menyenangkan bagi anak, maka anak dengan sendirinya akan mengulang kegiatan tersebut dengan sendirinya tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari fun learning? Tujuan dari fun learning adalah untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini, yaitu tanpa adanya suatu paksaan atau dari dalam diri sendiri, yaitu yang intrinsik atau dari dirinya sendiri. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum dari fun learning di Bimba yaitu hukumnya harus wajib. Hukumnya yaitu tugas motivator adalah menciptakan kegiatan belajar bimbingan belajar itu adalah harus fun learning. Siapa yang harus fun learning di Bimba? Yang harus fun learning adalah anak-anak. Pertanyaan yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Seorang motivator. Alasannya adalah tugas seorang motivator adalah berkewajiban untuk menciptakan suasana kelas yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak-anak. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Yaitu dengan cara mengajak anak-anak berdialog, bercerita, bernyanyi, mendongeng, dan bermain modul. Yang kedelapan, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Yaitu seorang motivator melihat bagaimana ekspresi atau antusias seorang anak dalam mengikuti proses bimbingan di kelas. Yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Yaitu akan berdampak tumbuhnya minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Yang kesepuluh, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Maka ketika proses belajar itu tidak menyenangkan bagi anak, maka anak akan merasa bahwa proses kegiatan belajar itu adalah suatu beban atau membuat anak takut akan belajar. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya mengenai metode small step system. Pertanyaannya adalah, apa pengertian dari small step system? Small step system adalah proses bimbingan belajar yang dilakukan secara bertahap, tidak instan, harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan kemampuan si anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena tidak akan fun learning jika tidak akan small step system. Yang ketiga, apa tujuan dari small step system? Tujuannya adalah untuk menciptakan proses bimbingan belajar yang 100% menyenangkan bagi anak. Yang keempat,
Bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system, yaitu dengan cara proses individual system. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar itu small step system? Maka akan tercapai proses belajar yang 100% menyenangkan bagi anak, yaitu fun learning. Demikian tugas video saya menjawab pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.